Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Bujiono SEAK MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teori Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi mendeskripsikan aset dan pengukurannya. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tazkiratul Hasanah dengan NIM 004, yang kedua yaitu Hafizatun Nurul Mafaza dengan NIM 017, yang ketiga Niki Fatika Hanum dengan NIM 025, yang keempat Tiara Josi Pencipayung dengan NIM 037, yang kelima Agnes Nathaniela Dwi Asti dengan NIM 048, dan yang terakhir saya sendiri Sofinika Ramadhani dengan NIM 061. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu perspektif peneliti dalam akuntansi. Yang pertama yaitu perolehan ilmu akuntansi. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung. Dari kejadian unik, seseorang mulai mengamati, berpikir, dan merumuskan konsep serta hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji dalam berbagai situasi untuk memperjelas pemahaman. Dalam bidang akuntansi, proses dimulai dari fakta, berkembang menjadi hipotesis, lalu teori umum hingga menjadi hukum yang berlaku secara umum. Pengetahuan terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan bahwa, knowledge that atau pengetahuan faktual. Dan yang kedua pengetahuan dari atau knowledge of atau pengetahuan berdasarkan perkenalan, pengetahuan berdasarkan pengalaman. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan bagaimana atau knowledge how. Next. Selanjutnya yaitu klasifikasi peneliti-peneliti akuntansi. Keragaman ilmu dan cara memperolehnya membuat perlu adanya klasifikasi ilmuwan, termasuk peneliti akuntansi. Terdapat berbagai kemungkinan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan para peneliti secara umum, termasuk tipologis. Tipologi yang digunakan oleh Mitrov atau dan Kilman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti ada empat. Yang pertama yaitu ilmuwan abstrak atau abstrak scientific, ES atau disingkat ES. Ilmuwan abstrak adalah individu yang mengandalkan indera dan pemikiran logis, termotivasi oleh penyelidikan yang sistematis serta berfokus pada kepastian, keakuratan, dan keandalan dalam paradigma yang konsisten dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua yaitu teoritis konseptual atau konseptual teoritis, disingkat CT. Teoretikus konseptual adalah individu yang mengandalkan pemikiran dan intuisi untuk merumuskan berbagai penjelasan atau hipotesis tentang suatu fenomena dengan fokus pada penemuan daripada pengujian. Yang ketiga yaitu humanis konseptual atau konseptual humanis yang disingkat dengan CH, individu yang mengandalkan intuisi dan perasaan berfokus pada kesejahteraan manusia, mengarahkan penyelidikannya untuk kebaikan umat manusia secara umum. Dan yang terakhir yaitu humanis khusus atau partikular humanis yang disingkat PH, individu yang mengandalkan indera dan perasaan, menghargai keunikan setiap manusia, memprioritaskan makna personal dibanding kesimpulan teoritis yang abstrak. Baik, yang selanjutnya adalah perspektif metodologi akuntansi ideografis versus nomotesis, di mana yang pertama adalah definisi dan fungsi penelitian akuntansi, yaitu menyusun hukum-hukum umum terkait perilaku peristiwa atau objek empiris, yang dimana membantu mengintegrasikan pengetahuan dan membuat prediksi. Nah, untuk mengetahui definisi dan fungsi di atas itu maka perlu mengetahui model penelitian akuntansi yang yaitu berbasis ilmu alam yang dimana dengan pengambilan sampel dengan cermat, pengukuran akurat, dan analisis hipotesis yang didukung oleh teori. Nah, dari model yang di atas ini, maka menghasilkan perdebatan antara metodologi ideografis versus nomotesis. Next. Maka selanjutnya adalah perbandingan ideografis dan nomotesis. Nah, aspek perbedaannya, kalau nomotesis ini bersifat objektif dan hukum umum, bereksperimen kuantitatif dan pengembangan teorinya ini dari pengetahuan universal. Sedangkan ideografis ini bersifat subjektif, mengacu pada studi kasus dan pemahaman mendalam secara spesifik. Meskipun pendekatan nomotesis dan ideografis ini keduanya diakui dalam literatur, pendekatan nomotesis telah mendominasi penelitian akuntansi dengan fokus pada pencarian hukum umum dan variabel universal. Masalahnya, pendekatan ini sering terlalu mementingkan
mementingkan ketelitian metodologis dan akurasi formal, namun kurang relevan dengan realitas praktik akuntansi dan organisasi. Para peneliti akuntansi perlu mempertimbangkan kritik yang semakin banyak terhadap pendekatan nama tesis dan model ilmu pengetahuan alam yang diterapkan dalam ilmu sosial. Maka Orlando Berlin ini mengemukakan 5 sasaran kunci dari model ilmu pengetahuan alam atau nama tesis yang dimana berisikan yang pertama setiap organisasi unik dan hukum umum selalu diterapkan. Maksudnya setiap organisasi berisikan berbagai pribadi yang berbeda satu sama lain sehingga pengembangan hukum yang benar-benar presisi ini untuk semua perilaku organisasi itu mustahil. Lalu yang kedua, perubahan cepat dalam fenomena sosial. Penelitian berbasis ilmu alam ini tidak memadai untuk meneliti fenomena sosial yang berubah dengan cepat. Lalu yang ketiga, orang berperilaku berbeda saat diteliti. Berbeda dengan senyawa kimia yang akan tetap, orang kalau mengetahui organisasinya akan dilakukan hipotesis penelitian, maka mereka dapat berperilaku secara berbeda. Lalu yang keempat, manipulasi variabel mengubah realitas penelitian. Karena penelitian organisasional menggunakan manipulasi dan kontrol variabel, maka peneliti tidak bisa mengklaim bahwa studi mereka ini mencerminkan realitas. Karena fenomena yang diamati itu berbeda dengan kenyataannya. Lalu yang terakhir, perbedaan epistemologis dalam memahami organisasi. Meskipun penelitian ilmu alam efektif untuk memahami hubungan sebab akibat dalam fenomena fisik, ada bentuk pengetahuan lain yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan ini, yaitu bentuk pengetahuan alternatif yang dimana justru ini lebih relevan dan penting untuk memahami perilaku organisasional dan teori organisasi. Baik, jika sebelumnya dijelaskan untuk perbandingan ideografis dan nomotesis, kali ini kita akan membahas mengenai kolaborasi ideografis dan nomotesis. Metode kualitatif dalam akuntansi menggunakan pendekatan ideografis untuk memahami perilaku organisasi secara mendalam melalui observasi partisipatif dan studi kasus. Jika diterapkan dengan baik, metode ini dapat memenuhi standar evaluatif setara dengan pendekatan kuantitatif atau nomotesis. Meskipun perdebatan antara kedua pendekatan masih berlangsung, penggunaan kombinasi metode seperti triangulasi semakin dianjurkan. Alaport berpendapat bahwa pendekatan ideografis dan nomotesis dapat saling melengkapi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu saling memperkuat keyakinan atas hasil penelitian. Yang kedua, mengungkap dimensi tersembunyi dari suatu fenomena. Yang ketiga, mengarah pada sintesis dan integrasi teori. Dan yang keempat, bisa menjadi alat uji yang lebih efektif. Selanjutnya, dalam penelitian akuntansi, ada 3 pilihan utama yang dapat diambil. Yang pertama, menggabungkan metode nomotesis dan ideografi secara agregat. Yang kedua, menggunakan kedua metode secara bergantian untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan ilmu baru yang lebih berbasis pada praktik, eksperimen, dan refleksi terhadap realitas organisasi. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu perspektif dalam ilmu akuntansi. Yang pertama ada perspektif ontologis. Perspektif ini membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, keberadaan ilmu pengetahuan, dan mempelajari wujudnya. Jika perspektif ontologis dikaitkan dengan akuntansi, maka akan mempelajari apa hakikat akuntansi sebenarnya. Akuntansi adalah suatu siklus yang dimulai dari pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian data di mana akan berguna bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Adanya laporan keuangan tersebut, pengguna dapat mengetahui kondisi dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada perspektif epistemologis. Epistemologis merupakan bidang dari filsafat ilmu yang mengkaji tentang upaya untuk mencari tahu ilmu ataupun kebenaran. Selain itu, epistemologis juga sering disebut sebagai teori pengetahuan karena membahas mengenai pengetahuan dan mempelajari bagaimana proses dan terjadinya pengetahuan. Jika dikaitkan dengan akuntansi, akuntansi memiliki beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Contohnya metode induktif dan metode positivism. Metode induktif digunakan pada saat pengambilan keputusan dengan melihat laporan keuangan tersebut. Sedangkan metode positivism adalah jika membuat laporan keuangan maka harus dengan data yang telah ada, misalnya bukti transaksi dan jurnal. Lalu yang terakhir ada perspektif aksiologis.
Aksiologi adalah bidang ilmu filsafat yang membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan, mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi jika dikaitkan dengan akuntansi, maka akuntansi merupakan aktivitas yang berguna untuk memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal yang mengambil keputusan. Kegiatan akuntansi juga bertujuan untuk penganggaran atau menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta perencanaan yang terperinci untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya, dalam penelitian ilmu sosial, termasuk akuntansi, terdapat perdebatan mengenai bagaimana realitas sosial dipahami dan dianalisis. Salah satu kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis teori sosial dan organisasi adalah kerangka Barrell and Morgan tahun 1979 yang mengklasifikasikan teori berdasarkan dua dimensi utama, yakni dimensi epistemologi terkait dengan cara ilmu pengetahuan dipahami dan dikembangkan, dan yang kedua adalah dimensi ontologi sosial, di mana terkait dengan bagaimana realitas sosial dipandang, apakah lebih cenderung stabil atau mengalami perubahan yang mendasar. Dari kombinasi kedua dimensi tadi, lahirlah 4 paradigma dalam analisis organisasi dan ilmu sosial. Untuk yang pertama ada fungsionalis, interpretatif, radikal humanis, radikal strukturalis. Nah, untuk yang pertama, paradigma fungsionalis adalah pendekatan yang paling dominan dalam riset akuntansi. Pendekatan ini berakar pada positivisme dan berfokus pada pencarian hukum-hukum universal dalam sistem akuntansi. Untuk karakteristik dari paradigma fungsionalis sendiri, itu untuk yang pertama, menggunakan pendekatan realis, positivis, determinis, nomotetik. Untuk yang kedua, menganggap akuntansi sebagai fenomena objektif dan terstruktur, berorientasi pada stabilitas dan keteraturan sosial, dengan asumsi bahwa akuntansi membawa efisiensi organisasi dan perekonomian. Untuk karakteristik yang keempat adalah pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian akuntansi mainstream. Untuk kritik dari pendekatan fungsionalis sendiri, yakni terlalu berfokus pada aspek teknis dan objektif, sehingga dirasa kurang mempertimbangkan aspek sosial dan subjektif dalam praktek akuntansi, cenderung mengabaikan dampak etika, politik, dan sosial dari praktek akuntansi. Untuk pandangan atau paradigma yang kedua, yakni paradigma interpretif dalam akuntansi. Berbeda dengan paradigma fungsionalis, paradigma ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia dan konstruksi sosial. Dalam konteks akuntansi, paradigma ini melihat akuntansi bukan hanya sebagai sistem objektif, tetapi sebagai fenomena yang bisa dipahami berdasarkan pengalaman subjektif individu. Untuk kritik terhadap pendekatan ini, dirasa kurang memberikan solusi praktis untuk perbaikan sistem akuntansi karena lebih menekankan pada pemahaman subjektif. Untuk kemudian kritik yang kedua, tidak cukup kuat dalam menjelaskan fenomena akuntansi dalam skala besar karena seringkali bersifat kualitatif dan berbasis pada studi kasus. Selanjutnya, untuk paradigma yang selanjutnya adalah paradigma humanis radikal. Paradigma ini menekankan pada kesadaran manusia dan pengaruh ideologi dalam membentuk sistem sosial. Dalam konteks akuntansi, paradigma ini melihat bahwa praktek akuntansi dapat membentuk dan membatasi cara berpikir individu dalam organisasi. Untuk kritik terhadap pendekatan radikal humanis, itu dirasa terlalu abstrak dan sulit diimplementasikan dalam perubahan kebijakan nyata. Serta pendekatan ini juga dirasa tidak selalu menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan dalam akuntansi. Untuk pandangan atau paradigma yang terakhir, yakni paradigma strukturalis radikal dalam akuntansi. Paradigma ini melihat akuntansi sebagai alat dominasi sosial yang digunakan oleh kelompok elit untuk mempertahankan status quo. Akuntansi tidak hanya mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga digunakan sebagai instrumen kekuasaan dalam mengontrol distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Untuk karakteristik dari paradigma ini, yang pertama adalah berorientasi pada radical change dan menggunakan pendekatan realis, positivis, determinis, dan nomotetik. Menganggap bahwa organisasi bukanlah sistem netral, melainkan sebuah alat untuk mempertahankan ketimpangan sosial. Untuk yang ketiga, karakteristik paradigma ini adalah menggunakan teori-teori
Marxisme dan kritikal akuntansi untuk memahami bagaimana akuntansi digunakan untuk mendukung sistem kapitalisme. Untuk kritik terhadap pendekatan ini cenderung politis dan kurang berbasis data empiris. Kemudian yang kedua, mengabaikan aspek positif dari sistem akuntansi dalam menciptakan transparansi. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah fondasi intelektual dalam akuntansi. Terdapat 3 fondasi dalam intelektual dalam akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi berbasis ekonomi marginal. Komitmen akuntansi terhadap marginalisme dapat dengan baik ditunjukkan oleh 2 pendekatan, yaitu individualisme dan pada mempertahankan objektivitas dan independensi. Untuk pendekanan yang pertama, yaitu mencakup baik pandangan atas kedaulatan dari masing-masing pemilik yang mengabaikan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, maupun pandangan yang secara eksplisit mengakui pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, namun menganggap juga perusahaan sebagai yang sah memiliki hak untuk menguasai tingkat sumber daya tertentu. Lalu penekanan yang kedua, yaitu menempatkan akuntan pada posisi sebagai seorang sejarawan dan akuntansi pada posisi pencatatan yang tidak memihak dari pertukaran historis dengan objektivitas sebagai tujuan yang terpenting. Next. Lalu yang kedua yaitu akuntansi berbasis ekonomi politik. Akuntansi berbasis ekonomi politik atau AEP adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi akuntansi dan laporan akuntansi yang baru. Next. Yakni yang terakhir yaitu yang ketiga, akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis. Untuk meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap akuntansi, berbagai usulan telah dibuat baik dalam akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis. Usaha ini digunakan kepada usaha ini tersebut umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa usulan meliputi yang pertama, suatu keterkaitan dengan matematika, lalu yang kedua, suatu fokus pada teori keputusan, yang ketiga, suatu referensi terhadap elemen-elemen dari teori pengukuran formal, yang keempat, suatu penekanan pada setting pasar modal yang paralel dengan keuangan modern. Yang kelima, suatu peranan bagi pendekatan ekonomi informasi. Yang keenam, suatu perhatian bagi implikasi dari pilihan-pilihan model profitabilistik yang merupakan psikologi matematis bagi pilihan dan penggunaan teori informasi akuntansi. Lalu yang ketujuh, suatu teori akuntansi yang berdasarkan atas teori positif dari akuntansi. Lalu yang kedelapan yaitu suatu teori akuntansi yang berdasarkan atas teori kontrak. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.